Shalom guys, jumpa kembali dalam program Giving My Best bersama dengan saya, Pastor Fani Paendong. Judul hari ini adalah Heritage atau warisan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat hari ini, hari yang baru kembali Tuhan sudah berikan kepada kami dalam masa muda kami. Kiranya dalam masa muda kami ini Engkau mendapati kami semakin hari kami belajar disempurnakan seperti segambar dan serupa dengan Engkau. Tolong kami Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh tuntunan lewat firman dan pemeliharaan daripada kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, Dia sudah memberikan sebuah warisan atau heritage buat kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Bukan saja murid-muridnya, bukan saja rasul-rasul yang ada di dalam perjanjian baru yang sudah mendapatkan heritage, warisan daripada Tuhan Yesus. Demikian juga kita sebagai orang-orang muda di dalam Tuhan. Mari bersama kita baca dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita mengenal sekali ayat ini yang disebut dengan amanat agung. Di dalam amanat agung ini kita mendapati ada beberapa kata penting buat kita sebagai orang muda agar dapat menuntaskan amanat agung itu. Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Bahkan jaminan buat kita adalah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Great Commission yang kita sebut dengan amanat agung akan menjadi Great Omission atau kelalaian terbesar dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena mungkin dengan segala kenikmatan dunia ini, fasilitas mewah yang kita miliki, dalam pekerjaan, dalam studi kita, bahkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, seringkali tanpa kita sadari, kita terbuai dengan itu semuanya. Sampai akhirnya kita lupa Great Commission dan kita terjebak dalam Great Omission itu. Kelalaian terbesar tidak memberitakan berita kesukaan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 19 katakan, "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami." Teman-teman dengar baik-baik bahwa berita pendamaian itu adalah tugas kita juga sebagai orang-orang percaya. Kita diberikan tugas pendamaian supaya orang-orang yang belum mengenal Kristus, belum menerima anugerah yang sudah Yesus berikan kepada kita dengan dirinya mati di atas kayu salib. Tugas pendamaian itu harus disampaikan kemanapun kita pergi, bahkan dimanapun kita berada. Karena Allah yang sudah mendamaikan kita, mendamaikan dunia ini lewat pribadi Kristus. Wow, it's amazing. Bahkan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 katakan, "Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita."
Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini adalah berita pendamaian. Ia sendiri sudah mendamaikan kita dengan dosa-dosa kita, dengan masa lalu kita, dengan segala kedagingan-kedagingan yang melahirkan dosa dan berujung kepada kematian kekal. Seluruh dunia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dunia ini sudah binasa, dan tidak ada berita yang lebih hebat, yaitu hanya berita pendamaian lewat Kristus yang sudah mati buat kita. Manusia pertama atau keluarga pertama itu sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga akhirnya hubungan manusia dengan Allah terpisah karena dosa. Kejadian 3 ayat 21 katakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, yaitu Adam dan Hawa, lalu mengenakannya kepada mereka. Allah mempersembahkan korban pertama, yakni kulit binatang, untuk menutupi kemaluan manusia atas dosa. Disinilah darah pertama kali tercurah. Ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, mereka tidak mengetahui bahwa mereka berdua dalam keadaan telanjang. Lalu mereka menyembunyikan diri, mereka menutupi kiranya antara mereka berdua dapat saling menutupi satu dengan yang lain karena terjadi sebuah pelanggaran dosa. Di sini inisiatif Allah pertama kali untuk dapat menyelamatkan manusia dari dosanya. Namun ingat baik-baik, Allah berinisiatif supaya manusia itu hakikatnya kembali kepada tujuan ilahi. Karena itu manusia harus mempersembahkan korban penghapusan dosa untuk mengalami pertukaran dosa dengan korban. Imamat pasal 4 ayat 1 sampai dengan 35, kalau teman-teman mendapati di situ bahwa semua imam, jemaat, dan pemuka yang sudah berdosa harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Sebenarnya sekali lagi ingat baik-baik, dosa yang dikorbankan itu tidaklah dikatakan menghapus dosa manusia, tapi pertukaran dosa dengan korban terjadi di situ. Korban yang sudah dipersembahkan kepada Allah, jika kita lihat dalam zaman perjanjian lama, itu ketika Israel hidup di Mesir ada 150.000 domba. Zaman Musa ada 28.800 domba. Zaman Raja Salomo ada 262.000 binatang atau sama dengan 290.000 galon darah. Dan di zaman Raja Hizkia ada 300.000 domba atau 310.000 galon darah. Total korban binatang pada zaman perjanjian lama yang sudah dipersembahkan kepada Allah 740.800. Ini bukan angka yang kecil, bukan angka yang sedikit. Manusia seringkali jatuh ke dalam dosa, dan untuk itu manusia harus mempersembahkan korban. Terjadi pertukaran antara dosa dengan korban. Saya percaya mungkin ketika kita hidup pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama, maka kita pun akan melakukan hal yang sama. Harus mempersembahkan yang namanya korban kepada Allah. Kita berharap bahwa korban kita kepada Allah bisa membuat hati Allah senang, hati Allah disukakan. Tapi Allah tidak mau kita terus jatuh ke dalam dosa. Dan kita bersyukur setelah 1.500 tahun pencurahan darah yang begitu tiada hentinya, domba terakhir dipersembahkan di Yerusalem. 1 Petrus 1 ayat 19 katakan, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tidak perlu lagi ada korban-korban lain untuk dapat mendapatkan penebusan dosa daripada Allah. Karena darah Kristus, darah anak domba itu yang tak bernoda dan tak bercacat, yaitu kematian Yesus di kayu salib, itu sudah cukup buat kita. It's enough. Tapi dengar baik-baik, bukan berarti kita punya kesempatan untuk terus jatuh ke dalam dosa. Halo, orang-orang muda, dengar baik-baik.
kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, pekerjaan-pekerjaan yang kudus. Setiap kita memiliki sebuah tugas menyampaikan berita pendamaian itu. Kepada siapa kita menyampaikan berita pendamaian itu? Yang pertama, kepada seisi rumah kita. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, kita melihat di situ bahwa ini adalah berita pendamaian. Suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, mantu yang tinggal bersama-sama dengan kita, mereka harus mendapatkan berita pendamaian itu. Demikian juga orang-orang yang ada di sebelah kita atau tetangga kita. Lukas 10 ayat 27, teman kerja kita, teman sekolah, teman komunitas. Coba teman-teman lihat sekeliling kita. Mungkin orang tua kita ada yang belum mengenal Kristus, atau teman kita, atau mungkin juga yang kita tahu menjadi sahabat kita. Apakah mereka sudah mengenal pribadi Kristus? Mereka perlu diselamatkan, mereka perlu mendapatkan berita pendamaian itu. Bukan saja dengan perkataan kita, tapi dengan sikap hidup kita. Lalu yang perlu mendapatkan berita pendamaian itu adalah orang di dalam lingkungan kita berada. Dimanapun kita memiliki kesempatan untuk bersaksi, seperti dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14. Ada begitu banyak cara orang-orang sekitar kita perlu mendapatkan berita pendamaian itu. Amin. Penginjil D.L. Moody pernah berkata, telah terjadi kebakaran di dalam dirinya. Ada api yang sedang membakar diriku, sehingga dia harus mengabarkan Injil dan membagikan traktat. Ketika uangnya sudah habis untuk membeli traktat, dia mulai menyalin kembali dengan tulisan tangan dan membagikannya dimanapun dia berada. Karena dia terbakar dengan api Roh Kudus, berkobar-kobar untuk memberitakan berita pendamaian itu. Kiranya ini juga menjadi sebuah kegerakan buat hidupku dan hidupmu sebagai orang-orang muda. Apa yang harus kita lakukan untuk menyampaikan berita pendamaian itu? Mari bersama-sama kita belajar, milikilah 5B dalam kehidupan kita. B yang pertama adalah berdoa. Dalam Lukas pasal 10 ayat 2 katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuaian yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Teman-teman, kita bisa berdoa kepada Allah karena dialah yang empunya tuaian. Kita berdoa, mungkin ada nama-nama yang sudah kita tahu, kita bawa di dalam doa. Sebut nama-nama tersebut. Mungkin orang tua kita, papa atau mama kita, atau mungkin kakak atau adik kita, atau mungkin juga teman kita di sekolah, di kampus, dalam dunia kerja, dalam komunitas, siapapun mereka, bawalah di dalam doa. Karena saya percaya doa itu sangat powerful. Doa itu sangat menembus segala dimensi ketebalan hati manusia. Sekalipun mungkin saat ini mereka belum menerima, tapi satu saat mereka akan berjumpa dan menerima. Karena sebelumnya kita sudah membawanya di dalam doa dan Tuhanlah yang menggerakkannya. Yang kedua, B itu adalah bertemu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai dengan 41, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Terjadi sebuah ajakan di dalam sebuah persahabatan, dalam sebuah pertemanan. Ketika kita sudah membawanya di dalam doa, maka kita perlu action, mulai bertindak. Cobalah mengajak orang-orang yang sudah kita doakan untuk bisa masuk dalam sebuah tindakan iman, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita bisa mengajak ke dalam sebuah komsel, dalam sebuah persekutuan, dalam ibadah-ibadah kita di gereja lokal. Dan yang ketiga, kita mulai bercerita. Ceritakanlah 3P dalam kehidupan kita. Seperti dalam Yohanes pasal 1 ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya. Nah, di sini kita lihat bahwa Andreas bercerita kepada saudaranya.
kami telah menemukan Mesias yang artinya Kristus. Ceritakanlah yang pertama perjumpaan kita dengan Tuhan. Setiap kita punya experience, punya pengalaman. Ketika kapan pertama kali kita menerima Kristus sebagai juru selamat, ketika kita mengalami kasih mula-mula. Ya mungkin kita berjumpa dengan Tuhan dalam suatu peristiwa, mungkin dalam ibadah retret, atau dalam sebuah sakit penyakit, atau dalam sebuah masalah dan lain sebagainya. Lalu ceritakan perbuatan lama kita yang sebelum kita bertobat, lalu akhirnya kita bertobat. Ini yang perlu kita ceritakan kepada orang-orang sekitar kita, mereka yang sudah kita ajak bertemu dengan Dia. Yang keempat, B-nya adalah bersaksi. Roh Kudus akan menolong kita untuk bersaksi akan kuasa Injil yang telah menolong kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Allah. Matius pasal 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Roma 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita sungguh-sungguh membawanya di dalam doa, lalu kita mulai ajak bertemu, lalu kita bercerita, percayalah kesaksian itu akan Roh Kudus tolong untuk kita sampaikan kepada jiwa-jiwa. Jangan membatasi pekerjaan Roh Allah. Sekali lagi, jangan membatasi pekerjaan Roh Allah. Satu kali nanti apa yang kita ucapkan dengan mulut kita, itu kita akan tuai jiwa-jiwa. Bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Teruslah bersaksi akan kebaikan Dia, karena saya dan teman-teman sudah lebih dahulu mendapatkan kasih karunia itu. Kita sudah diselamatkan dari kehidupan kita yang lama, dari tabiat kita yang lama. Amin. Yang kelima, B itu adalah berkomunitas. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini menjadi penting buat kita. Ketika kita sudah membawa jiwa-jiwa itu di dalam doa, kita sudah bercerita, kita sudah bersaksi, jangan lupa bahwa mereka terhisap dalam sebuah komunitas yang sehat, yaitu komunitas sel, persekutuan orang-orang percaya. Karena di situ mereka akan bertumbuh, mereka akan mendapatkan makanan-makanan sehat yang datangnya daripada Roh Kudus. Amin. Kita harus terus memberitakan warisan ini dan memberitakan heritage ini, kabar baik ini. Karena 1 dari 7 orang Kristen di Indonesia merasa kesulitan untuk mengasihi salah seorang anggota keluarganya. Ini sangat mengerikan. 1 dari 3 dewasa Kristen Indonesia belum secara konsisten bersama untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. 1 dari 4 orang Kristen Indonesia masih memiliki seseorang yang belum bisa diampuni. 1 dari 2 orang Kristen di Indonesia tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir. 1 dari 6 orang Kristen dewasa dikatakan tidak tahu arah tujuan hidupnya. Dan 1 dari 3 orang Kristen Indonesia belum dapat berdamai dengan masa lalunya yang pahit. Ini angka-angka yang tidak sedikit, angka yang sangat besar. Mereka perlu mendapatkan amanat agung, mendengar berita pendamaian. Dan saya dan teman-teman sudah diberikan tugas pendamaian itu. Sampaikanlah kepada jiwa-jiwa. Sampaikanlah supaya kerajaan Allah ditinggikan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami memberitakan berita pendamaian itu dimanapun kami berada. Tapi kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus.
Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami minta Tuhan perlengkapi terus kami Tuhan, sehingga kami berani menyampaikan berita pendamaian itu. Kami yang terbatas, kami dilengkapi dengan kuasa yang tidak terbatas daripada Tuhan. Pakai teman-temanku ini Tuhan, dimanapun mereka berada dalam masa mudanya, untuk menuai banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari teman-teman, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cintanya Yesus Kristus Putranya yang tunggal, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya dan terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus menolong, menyertai teman-teman. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada sahabatmu, komunitasmu, gerejamu. Tuhan Yesus memberkati.